dalam lingkup Liga Asia, Liga Jepang memang punya kualitas yang dikenal cukup baik. Banyak talenta-talenta yang bersinar tidak hanya di Asia, tapi juga dunia. Hal inilah yang bikin pemain-pemain kelas dunia juga tertarik mencoba bermain di Liga Jepang. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas pemain-pemain kelas dunia yang pernah menjajal kerasnya Liga Jepang. Tapi sebelum itu, buat kalian yang memang tertarik tentang segala hal tentang Jepang, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya, biar kalian bisa terus dapat cerita dan informasi yang menarik berkaitan tentang negara Jepang. Nah, sekarang kita mulai bahas yuk siapa saja pemain kelas dunia yang pernah bermain di Liga Jepang. Yang pertama ada Zico. Zico ini lahir pada 3 Maret 1953. Sebagai mantan penggawa timnas Brazil, ia masuk ke Akademi Flamengo di Rio de Janeiro ketika berusia 14 tahun. Karena memiliki postur yang ramping, ia mendapat julukan sebagai Zico, yang punya arti kurus. Zico berkembang drastis dengan teknik super dan kemampuan luar biasa, menjadi salah satu pemain berharga di Flamengo. Ia kerap disebut sebagai Pele Putih dan bermain di 3 Piala Dunia bagi Brazil, dengan menggunakan nomor punggung 10. Ia pindah dan bermain untuk Udinese di Italia sebelum sempat pulang ke Brazil dan pensiun. Walaupun sempat memutuskan pensiun, Zico kembali ke dunia sepak bola dan bergabung dengan Kashima Antlers dari tahun 1991 sampai 1994. Zico juga pernah menjadi pelatih kepala timnas Jepang dan berhasil membawa Jepang menjuarai Piala Asia 2004. Zico sangat dipuja oleh masyarakat Jepang dan bahkan mendapat julukan Saka no Kami-sama alias Tuhan sepak bola. Atas jasanya, masyarakat Jepang membangun patung Zico yang berdiri gagah di Stadion Kashima Soccer Stadium. Yang kedua ada Gary Lineker. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Gary Lineker, tenang, kamu nggak sendirian. Pemain profesional sekelas Alexander Isak dari Swedia juga nggak tahu siapa itu Gary Lineker. Gary Lineker skriver att det är en exceptionell talang du är. Har du koll på vem Lineker är? Jag har inte så bra koll, men jag vet att det är väl någon engelsk sitter i studio och sånt där, va? Gammal spelare, eller? Ja, han vann han blev skyttekung i VM 86, va? Ja, då var inte jag född, men lite koll. Nej. Padahal, si Gary ini adalah pemain legenda sepak bola Inggris. Gary memulai karirnya di Leicester City dan mengemas 24 gol pada musim 1984-1985. Semusim berikutnya, ia mencetak 30 gol bagi klub barunya Everton dan menjadi top skor selama 2 musim beruntun. Gary Lineker juga pernah menjadi top skor Piala Dunia 1986. Gary Lineker pernah berkarir di Liga Jepang dan bergabung dengan Nagoya Grampus pada 1993 ketika berusia 32 tahun. Gajinya di J-League saat itu menjadi yang terbesar, meski hanya bermain sebanyak 18 kali dan mengemas hanya 4 gol selama 2 tahun, sebelum akhirnya memasuki masa pensiun. Kalau kalian penasaran, kenapa selebrasi lepas baju bisa dapat kartu kuning? Diego Forlan inilah penyebabnya. Diego Forlan pernah tergabung dengan Manchester United, Villarreal, dan juga Atletico Madrid. Selama masa bermainnya, Diego Forlan terkenal akan ketajamannya. Diego Forlan pernah menyabat gelar PCC alias sepatu emas Eropa, yang merupakan gelar yang didapat karena menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Eropa. Diego Forlan bermain di Liga Jepang di tahun 2014 dengan bergabung bersama klub Cruzeiro Osaka dan bermain selama 1,5 musim. Yang keempat ada Fredrik Ljungberg. Fredrik Ljungberg ini merupakan legenda Arsenal. Ia merupakan bagian dari Invisible Team-nya Arsenal, sebuah bagian dari sejarah Arsenal di mana mereka berhasil juara Premier League tanpa terkalahkan. Sebuah prestasi yang membanggakan karena sekarang Arsenal buat masuk Liga Eropa aja mereka nggak sanggup. Saat menjadi penggawa inti Arsenal yang kala itu sedang berada dalam era keemasannya, Fredrik Ljungberg berhasil memenangkan 2 trofi Liga Premier Inggris,
3 Piala FA, dan menjadi pemain ternama di pentas internasional. Selepas 2007, ia bergabung dengan West Ham United, Seattle Sounders, serta Chicago Fire di Amerika Serikat. Lalu bergabung bersama Celtic sebelum bergabung bersama Shimizu S-Pulse pada 2011. Ia hanya bermain sebanyak 8 kali bagi Shimizu, tapi membuat fans Jepang antusias dengan reputasinya sebagai pemain ternama yang bermain di J-League. Yang kelima ada Lukas Podolski. Lukas Podolski ini dikenal sebagai salah satu pemain dengan kemampuan kaki kiri yang hebat. Podolski sempat jadi striker top Eropa. Selain Arsenal, dia juga pernah memperkuat Bayern Munchen. Selain itu, Podolski juga selalu masuk skuad Jerman sejak Piala Dunia 2006. Terakhir, dia tampil juga di Piala Dunia 2014 dan mengantarkan Jerman menjadi juara. Lukas Podolski memulai karirnya di Liga Jepang dengan bermain di Vissel Kobe dan bermain selama 3 tahun di sana. Di Liga Jepang, Podolski sukses mempersembahkan Emperor's Cup untuk Vissel Kobe, yang mana gelar itu merupakan gelar mayor pertama untuk Vissel Kobe. Yang keenam ada Fernando Torres. Siapa sih nggak kenal sama El Nino ini? Dibesarkan oleh Atletico Madrid, namun Fernando Torres berhasil menggaungkan namanya ketika bergabung dengan Liverpool dan berhasil mencatatkan rekor mencetak 50 gol tercepat untuk Liverpool. Di masa emasnya, Fernando Torres ini benar-benar striker menakutkan. Gol bisa lahir dari kedua kaki atau kepalanya. Cuman entah karena kesantet atau karena apa, ketika pindah ke Chelsea, tiba-tiba saja Fernando Torres berubah jadi kayak Timo Werner di era sekarang. Di Liga Jepang, Torres bergabung bersama dengan Sagan Tosu pada 2018 dan bermain hanya setahun dan memutuskan pensiun pada 2019. Tragisnya, entah karena ingin kompakan sama Steven Gerrard yang merupakan mantan rekan timnya dulu atau entah bagaimana, tapi di pertandingan terakhirnya sebagai pesepak bola profesional, Fernando Torres kalah 1-6 dari lawannya Vissel Kobe yang saat itu diperkuat oleh Andres Iniesta dan David Villa. Yang ketujuh ada David Villa. Prestasi David Villa termasuk lengkap. Dia pernah juara Liga Lokal dan Liga Champions bersama Barcelona dan menjadi juara Eropa dan Piala Dunia bersama Spanyol. David Villa tercatat hijrah ke kompetisi di Jepang dan bergabung dengan Vissel Kobe pada 2019 setelah pindah dari klub MLS New York City. Meskipun hanya semusim berkarir di Jepang, pemain berjuluk L2J ini berhasil menyumbangkan sebiji gelar, yakni Emperor's Cup atau Piala Jepang. Selama membela Vissel Kobe, David Villa sukses mengoleksi 13 gol dalam 28 pertandingan yang dijalani. Vissel Kobe juga merupakan klub terakhir yang dibela mantan penyerang Barcelona dan Atletico Madrid itu, sebelum akhirnya pensiun di tahun 2020. Yang terakhir ada Andres Iniesta. Nah ini nih, pemain yang paling ditunggu oleh masyarakat Jepang. Sebagai pesepak bola, Andres Iniesta ini merupakan pemain yang punya banyak penggemar. Hampir di setiap pertandingan di Liga Jepang yang melibatkan Andres Iniesta, stadion pasti penuh. Orang-orang datang hanya untuk menonton Andres Iniesta bermain, walaupun saat itu dia bermain sebagai lawan. Andres Iniesta bergabung dengan Vissel Kobe pada tahun 2018. Selama 3 musim membela Vissel Kobe, Andres Iniesta sukses mempersembahkan 2 gelar untuk klubnya, yakni Piala Jepang dan Piala Super Jepang. Sampai video ini dibuat, Andres Iniesta masih aktif bermain di Liga Jepang. Itu tadi 8 pemain kelas dunia yang pernah bermain di Liga Jepang. Apa? Irfan Bahdim kok nggak masuk daftar kalian bilang? Gimana ya? Coba baca lagi judulnya. Harusnya sih dari baca judul doang udah ngerti kenapa Irfan Bahdim nggak masuk daftar ini. Oke, sampai sini dulu ya. Kalau kalian masih ada komentar atau pertanyaan, atau mungkin saran-saran terkait materi, fakta, dan cara penyampaian, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah buang-buang kuota menonton channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.